Jadi ketika saya menganggap seks itu sebagai sebuah kesenangan, maka itu hanya tingkatan terendah daripada seks itu sendiri. Oke. Jadi ketika saya hanya ingin melampiaskan hawa nafsu dalam konteks kesenangan lahiriah saja, maka itu adalah bagian paling rendah dari seksualitas. Welcome to Renaissance. Assalamualaikum Sobat Renaissance, ketemu lagi di sini. Sekarang saya sedang bersama peneliti seniornya Litbang Agama Makassar, namanya Pak Abu Muslim. Spesifikasi beliau ini penelitian tentang naskah klasik. Nah, yang menarik dari Pak Abu Muslim ini, sementara menyusun disertasi tentang As-Sikalabiniang, alias apa itu? Kama Sutra Bugis. Kama Sutra Bugis. Jadi beliau ini bisa disebut calon dokter senggama. Oke, Pak Abu Muslim, gimana kabar? Alhamdulillah baik, Pak Dr. Sabara. Ya. Nah, ini sebelum kita lebih jauh bicara tentang As-Sikalabiniang, kan masih ada persepsi nih kalau bicara seks itu tabu, jorok. Ya, kalau nggak salah Pak Abu pernah ngupload buku judulnya Tidak Semua Seks Itu Jorok. Gimana itu Pak Abu? Iya, terima kasih Pak Sabara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sahabat Renaissance namanya. Membincang seks itu sebenarnya kita boleh membincangnya dengan santai, bisa juga serius, tetapi dalam banyak hal seks itu membahagiakan. Oh iya, pastilah itu menyenangkan lah. Jadi kalau ada yang menyebut seks itu jorok, joroknya di mana? Sebenarnya tidak dalam konteks itu kita ingin berdiskusi, tetapi saya ingin mengajak teman-teman Renaissance semua untuk mendalami seks itu sebagai sebuah kearifan. Iya. Atau sebuah kebutuhan atas kebahagiaan. Jadi kalau dulu orang berbicara seks dianggap tabu, justru membuat orang menjadi jauh dari pengetahuan seks itu sendiri. Itulah kenapa banyak rumah tangga yang bermasalah karena seksualitas, tetapi di sisi lain ketika ada yang memahaminya dengan baik, justru bisa menjadi cermin rumah tangga yang baik. Kira-kira begitu, Pak. Jadi kata kuncinya, secara personal seks itu untuk kebahagiaan, makanya kebudayaan kita mengatur sebagai sebuah kearifan. Benar, ya. Gimana ini seksualitas dalam kultur kearifan Nusantara atau secara umum lah? Sebenarnya seksualitas itu setiap kultur memiliki kearifannya sendiri atau kebudayaannya sendiri. Misalnya di Bugis. Di Bugis ini kita punya kearifan seksual yang kalau kita sering membaca Kama Sutra di versi India itu, ternyata di Bugis juga ada, namanya As-Sikalabiniang. Kalau masyarakat Jawa menyebutnya Asmorogomo, yang kita bisa sadur dari manuskrip tulisan tangan orang tua kita dulu. Sebenarnya kita tidak perlu berguru terlalu jauh ke India, ke Arab untuk mengetahui bagaimana sebenarnya skema Kama Sutra itu dalam konteks mencari kenikmatan dan kebahagiaan. Iya. Jadi kalau bicara seks, kadang-kadang kan orang kalau versi dulunya, ulama kita menyebutkan bahwa ada proses menindih dan menghimpit. Menindih dan menghimpit. Ini ada superioritas dan di situ yang bermain. Tetapi sebenarnya tidak sesederhana itu seks. Iya. Seks itu juga harus dilihat sebagai sebuah keseimbangan. Jadi, keseimbangan kosmik juga ya? Benar ya. Jadi kalau saya laki-laki mendatangi pasangan saya yang perempuan, misalnya dengan nafsu yang 80%, perempuan saya cukup menerima saya 20% saja. Oh gitu. Supaya ada keseimbangan. Jadi kalau sama-sama 100, masalahnya? Sama-sama 100 itu ada potensi dalam bahasa agamanya bid'ah gitu. Oh iya. Tumpah-tumpah ya. ada sesuatu yang berlebih. Iya, mubazir lah ya. Benar, tetapi dalam tuntunan masyarakat sebenarnya seks itu adalah penyatuan 4 unsur. Oke.
tubuh dengan tubuh tentu saja. Oke, pasti. Kalau kita bicara senggama tentu skin to skin ya. Iya. Saya menyentuh dirinya dan dia menerima sentuhan saya itu dengan manja gitu. Terus ada antara tubuh dengan tubuh, nyawa dengan nyawa, napas dengan napas, dan yang keempat itu rahasia dengan rahasia Pak Dokter. Nah itulah kalau yang mau diungkap 4 unsur ini, orang Bugis menyebutnya sulapa-apa. Posisinya kalau di dalam manuskrip koleksi Litbang, sebenarnya bukan kita yang pertama kali mengkaji itu, ada pakarnya, namanya Pak Dr. Mullis Hadrawi di Universitas Hasanuddin. Dia sudah menulis satu buku berjudul Asih Kalebeneng. Nah di kantor kita di Litbang juga kita sudah punya satu buku khusus ya, kira-kira sebuah transliterasi dan terjemahan manuskrip yang kita terjemahkan utuh. Ada 2 naskah di situ. Ini tebal. Sekitar 400 halaman. Nah di situ seluruh rahasia tentang Kama Sutra Bugis dibuka sedemikian rupa. Kira-kira begitu Pak Sabara. Nah, bicara langsung saja nih ke Asih Kalebeneng sebagai Kama Sutra Bugis ya, kearifan lokal Bugis Makassar dalam membicarakan tentang seksualitas. Intinya apa sih sebenarnya di situ? Intinya keseimbangan. Jadi kembali keseimbangan ya. Kembali ke keseimbangan. Jadi ketika saya menganggap seks itu sebagai sebuah kesenangan, maka itu hanya tingkatan terendah daripada seks itu sendiri. Ketika saya hanya ingin melampiaskan hawa nafsu dalam konteks kesenangan lahiriah saja, maka itu adalah bagian paling rendah dari seksualitas. Karena seksualitas itu tidak dibangun hanya dengan misalnya saya memiliki ketertarikan kepada perempuan itu dari bodinya, dari cara berpakaiannya, tetapi ada hal yang dibangun sebelumnya. Dalam kitab Asmorogomo itu ada 6 tingkatan. Yang pertama ada istilah asmara lana, di mana seorang laki-laki dan perempuan itu bisa saling memahami dalam konteks kepedulian. Jadi ketika ada laki-laki yang sudah sedemikian peduli dengan perempuan, contoh Pak Sabara nih, punya ketertarikan khusus pada seorang perempuan, dan Pak Sabara memberikan kepedulian tertentu. Pak Sabara hatinya berbunga-bunga, kasmaran dia gara-gara itu. Itu part pertama menuju Asmorogomo sesungguhnya. Jadi kalau misalnya kita sudah kasmaran dan itu bisa diolah dengan baik, maka kemudian kita akan bertemu pada tingkatan berikutnya yang disebut dengan Asmaratura. Asmaratura ini karena kita sudah peduli, kita juga harus memuji dia dengan pujian-pujian yang baik. Contoh, Adindaku, betapa cantiknya kau hari ini. Itu saya lihat dari matamu misalnya. Pujian itu dibutuhkan. Pujian itu diperlukan sebagai pintu masuk untuk step selanjutnya. Jadi pujiannya lebih kepada rayuan terhadap fisik, belum kepada nilai-nilai yang puitis gitu. Nanti pada step berikutnya. Nah kalau sudah begitu, ada namanya asmara turida. Nah disitulah ketika seorang laki-laki dan perempuan memiliki ketertarikan dari caranya dia ketawa, caranya dia kelingan mata, bahkan dalam step yang lebih tinggi ada desahan-desahan manja yang kita bisa merasakan bahwa sampai di hati kita. Itulah yang disebut dengan penyatuan antara nyawa dengan nyawa. Rahasia dengan rahasia? Iya. Rahasia dan rahasia baru kemudian di step berikutnya. Terlalu jauh dulu. Kita lanjut ke asmaradana namanya. Jadi ketika tawanya perempuan itu sudah menyentuh hati kita, secara otomatis kita bisa membalasnya misalnya dengan syair-syair puisi yang indah. Saya memujinya dengan pujian-pujian yang setingkat lebih tinggi dari. Jadi bukan lagi pujian erotik. Bukan lagi soal betapa gemulai itu wahai Adinda, tapi lebih kepada puisi atau syair, atau bahkan kita membuat misalnya lagu khusus dia, kita membuat puisi khusus untuk dia.
Nah, kalau itu sudah dilakukan, terus perempuannya merasa sampai juga di hatinya, maka peluang untuk step berikutnya misalnya kita sudah menyentuh tangannya, dia akan merasa terangsang sedikit. Dari situ kemudian dia bisa memberikan kita ruang untuk menyentuh bagian tubuhnya yang lain. Nah, dalam konteks seksualitas, dari sinilah biasanya potensi ciuman itu bermula gitu. Panjang juga tahapannya sampai Panjang ke ciuman ya. Iya. Karena setelah kita bisa menyentuh tubuhnya dan menyesuaikan diri, itu yang disebut dengan foreplay. Foreplay itu sebuah pemanasan sebelum menuju. Yang tadi ini foreplay ya? Iya. Jadi memang stepnya begitu. Kalau ingin mencapai kenikmatan yang sesungguhnya. Ya. Dan seks bukan cuma barang jasmani, tapi juga sampai pada kebahagiaan rohani. Ya. Benar. Nah, luar biasa. Dalam terminologi manuskrip, seks itu diibaratkan seperti mantra. Ada mantra yang disampaikan. Orang tua kita dulu itu punya potensi mengirimkan rangsangan melalui doa atau mengirimkan pengaruh melalui mimpi gitu. Di bahasa Bugisnya napanipiwi makunraina gitu. Jadi perempuan itu akan bermimpi sedang melakukan persetubuhan dengan kita. Tapi tentu saja pasangan yang sah ya. Ya, dalam konteks pasangan yang sah. Tapi dalam perkembangannya sebenarnya kita harus melihat secara kontekstual perilaku seksualitas itu tidak hanya pada cara kita untuk mencari kenikmatan. Karena part tertinggi dari seksualitas itu adalah sebenarnya selain keseimbangan ada kasih sayang Tuhan yang bermain di situ. Jadi ada selalu ingatan yang sangat tegas dalam setiap kajian manuskrip terhadap seksualitas. Kita selalu diarahkan untuk hari ngerak kok riwatu tak kalupamu. Artinya yang itu ingat kok. Artinya bahwa di saat kita lupa, biasanya dalam konteks hawa nafsu. Kalau sudah menggebu-gebu begitu Pak Sabara. Biasa kita lupa ya, benar-benar. Biasanya kan kita sudah lupa seluruhnya. Di situ kita ada reminding bahwa kita kemudian diingatkan kembali bahwa perlu Anda mengerem hawa nafsu itu sedemikian rupa. Karena ketika kita datang dengan energi yang terlalu besar, itu biasanya tidak berpretensi untuk membuat pasangan kita bahagia. Ada posisi egois di situ. Egois, benar-benar. Jadi kalau misalnya kita datang dengan nafsu yang membuncah itu, tanpa memerhatikan situasi pasangan kita, maka kadang-kadang kita overlap. Nah, disitulah seks dalam konteks kesenangan, keseimbangan, hanya akan berhenti di situ. Padahal sesungguhnya ada lagi setelah kesenangan ada kenikmatan. Setelah kenikmatan ada kebahagiaan. Dan di setiap kebahagiaan selalu ada mensyaratkan keseimbangan dan kasih sayang Tuhan. Kasih sayang Tuhan itu rahmah. Itulah kenapa dalam setiap permulaan melakukan senggama itu selalu disebut beri salamlah kepada pemilik pintu rahmah. Assalamualaikum ya babur rahmah gitu. Keselamatan bagimu wahai penjaga pintu rahmah. Jadi seks itu bukan barang yang jorok, tapi barang yang sakral justru ya dalam kearifan kultur kita ya. Itu sangat religius sebenarnya. Sangat religius itu saya mau bilang. Karena selain mengendalikan diri, di situ juga ada doa. Jadi yahruju min baini sulbi wat taraib. Itu ketika ada bahwa kita itu diciptakan berasal dari pancaran sulbi dan tulang sulbi. Nah, disitulah kemudian ada tafsir yang berkembang dalam masyarakat Bugis bahwa seksualitas tidak melulu soal
alalahmun ilalahmun, gitu, memasukkan daging ke dalam daging. Iya. Tetapi lebih kepada bagaimana kita memperlakukan pasangan kita dengan bijaksana. Itulah juga kenapa sering sekali diulang-ulangi dalam manuskrip itu bahwa kalau kamu mendatangi pasanganmu, pastikan bahwa dia juga ikut berbahagia. Bukan 1, 2, 3 hore gitu selesai. Tapi dalam banyak hal kita perlu untuk memasukkan unsur-unsur keseimbangan di situ. Iya. Berarti ada relasi harmoni antara pasangan sebenarnya. Benar, ya. Nah, ke teks aksi Kalabineang nih, poin-poinnya kan tentang yang tadi itu. Terus dibahas nggak sampai hal-hal teknis gitu? Iya, teknis sekali malah Pak Sabar. Iya. Jadi tadi yang saya bilang foreplay itu kita dituntun apa yang harus pertama kali disentuh, misalnya pada malam pertama terbitnya bulan itu ada. Oh, jadi ketika melihat hilal, terbit hilal itu ada Tuhannya. Jadi seperti kita misalnya kemarin kan habis Ramadan ya, Syawal ya. 1 Syawal itu berarti dianggap malam pertama terbitnya bulan. Iya. Malam pertama terbitnya bulan, titik rangsang perempuan itu ada di telapak kaki sebelah kanannya gitu. Kira-kira begitu. Jadi itu yang terus diekspor. Dan itu 30 malam itu di masing-masing beda? Cuma 15 karena perputaran sampai di purnama ya. Kalau malam pertama, pokoknya dari kalau saya lihat dari variasi titik rangsang itu dia berasal dari sebelah kanan, dari bawah ke atas. Jadi mulai dari titik rangsang di telapak tangan, di telapak kaki sebelah kanannya, terus naik hari kedua di betis kanannya, hari ketiga di paha kanannya, naik lagi ke dada kanannya dan seterusnya dengan perlakuan yang berbeda. Tetapi yang penting adalah ada sentuhan-sentuhan tertentu yang harus kita lakukan yang kalau kita sentuh itu tidak membuat bulu kuduk perempuan itu layu gitu. Jadi ada cara-caranya Pak Sabara itu biasanya harus makan reguru dulu kepada. Itu harus bawa ketan hitam sama ayam kampung kayaknya dan belajar dalam kelambu itu Sobat Renaissance. Iya. Tapi intinya bahwa seks itu barang sakral, bukan sekedar melampiaskan hawa nafsu. Nah, ini Aksi Kalabineang sebagai kearifan lokal Bugis berbicara tentang seks masih hidup nggak sih sebenarnya dalam kultur Bugis Makassar? Hidup. Sebenarnya posisi pewarisannya itu ada pada saat seharusnya dalam misalnya kultur masyarakat Bugis itu kan biasanya sebelum menikah itu sering kita dipingit ya Pak Sabar. Iya. Pingitan itu sebenarnya ada tanda petik ancaman untuk calon pengantin tidak boleh kemana-mana gitu. Istilah Bugisnya sirapora-ponna. Sirapora-ponna itu dianggap kita kalau keluar sebelum pesta itu biasanya kita diberitahu, kamu tidak boleh keluar karena nanti kamu akan ada abala atau kecelakaan. Iya. Padahal sebenarnya dalam histori pingitan itu di saat-saat itulah ilmu Kama Sutra diturunkan. Ya. Iya. Jadi Pak Sabara kenal Indo-Botting ya? Iya. Indo-Botting itu sayangnya sekarang Indo-Botting itu lebih banyak mengurusi soal make up, benar. dekorasi dan seterusnya. Padahal Indo-Botting itu posisinya dialah yang menurunkan ilmu Aksi Kalabineang itu kepada calon pengantin. Gitu dulunya ya. Dan memastikan bahwa yang pengantin itu siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Ada istilah kelilingi dulu dapurmu 7 kali. Ya, itu kan ada kearifan Bugis tuh. Ya, karena disitulah orang dipingit itu diajari sesungguhnya. Gitu. Disitulah ilmu Aksi Kalabineang yang diturunkan. Jadi tugas Indo-Botting tidak terlalu banyak mengurusi hal teknis, tetapi hal prinsipil yang harus diwariskan yang paling utama adalah bagaimana pasangan pengantin ini bisa memastikan ada kebahagiaan yang diperoleh melalui proses-proses
kesenangan, kenikmatan, sentuhan dan seterusnya itu diwariskan sebegitu rupa. Jadi bahkan hanya antara calon pengantin laki-laki dan induk bottingnya yang biasa. Perempuan tidak ya? Perempuan juga seharusnya memiliki induk botting sendiri kan begitu. Iya, pasti beda kan. Tetapi biasanya mereka itu pewarisannya sama. Artinya si calon pengantin ada juga titik rangsang untuk laki-laki, ada juga titik rangsang untuk perempuan. Di manuskrip itu dibahas bagaimana caranya untuk menghidupkan kayu yang sudah layu, gitu. Dijelaskan begitu. Iya. Jadi dia bahasanya sangat luar biasa. Dia tidak sastrawi sebenarnya. Iya, benar. Pacoli engi aju marakoy dia. Iya. Jadi bagaimana menghidupkan kayu yang layu gitu. Padahal itu kan asosiasinya ke alat kelamin laki-laki dan perempuan. Karena di situ posisinya hasrat, bukan soal kalau Dr. Baiko kan sering dengan obat-obatan. Belak-belakan, ya benar. Nah, itulah yang mengambil alih posisi religiusitas dan sakralitas ilmu ini diserahkan kepada seksolog. Yang sangat saintifik. Benar. Sementara ini tidak bisa hitam putih melihatnya. Di situ ada perlakuan, ada sistem penerimaan, ada pemuliaan, disebutkan bahkan dalam naskah itu ilmu ini adalah anu malebbi. Oke. Malebbi itu semestinya dipakalebi begitu. Sesuatu sesuatu yang yang luar biasa, dia juga harus diperlakukan dengan luar biasa. Sesuatu yang baik harus diperlakukan dengan baik. Nah, itu berkelindan dengan prosesnya. Jadi banyak orang yang mengartikan Asekele Beneng itu hanya pada apa yang terjadi di atas ranjang. Benar. Tetapi sesungguhnya seks itu bisa dimulai dari mana saja. Ada sebuah buku tulisan berjudul Seks Dimulai dari Dapur. Di situ posisi laki-laki dan perempuan menjadi sangat seimbang. Bukan dilakukan di dapur, Pak Sabar. Tetapi bukan main di dapur ya. Seorang laki-laki juga bisa mengambil peran domestik dalam rumah tangga yang membantu peran perempuan tanpa sedikit pun merusak maskulinitasnya. Jadi posisi itu, masak gitu. Jadi tidak perlu gengsi sebenarnya, karena ketika laki-laki bisa membantu urusan rumah tangga, sesungguhnya dia seksi di mata istrinya gitu. Jadi kalau misalnya itu bisa diteruskan, saya kira anjuran-anjuran untuk saling memuliakan satu sama lain itu harus digaungkan gitu. Karena ada goals dari Asekele Beneng itu. Tujuannya. Orang-orang yang mengetahui, memahami dan mempraktikkan ini dengan baik dan benar itu disebut ataman rapi. Ataman rapi apa itu? Kalau diterjemahkan bebas, orang-orang yang memiliki atau hamba Allah yang memiliki pengetahuan tinggi, orang yang sudah selesai dengan dirinya, orang yang bisa memanusiakan pasangannya. Karena kan godaan terbesar itu adalah ketika nafsu syahwat itu bergejolak. Nah, ketika orang yang menguasai ilmu ini orang yang bahkan ketika gejolak syahwatnya pun dia sudah bisa kendalikan dengan baik dan sudah bisa diarahkan pada tujuan yang sangat mulia. Ada literatur Arab, Kama Sutra Arab, Fatimah pernah protes kepada Ali karena dia dianggap tidak dikirimi apa yang Allah titipkan kepada Nabiullah, yang Ali tidak bisa menerjemahkan itu di atas ranjang. Tapi cara Fatimah menegur Ali itu dengan elegan, dia tidak vulgar gitu. Dia cuma bilang, Baginda, Anda belum menyampaikan apa yang dititipkan Tuhan kepada suaminya untuk istrinya. Artinya bisa disebut bahwa boleh jadi Fatimah ketika itu tidak memiliki kepuasan seksual. Kenapa akhirnya Fatimah mengajak Ali untuk berguru kepada Nabiullah? Karena porsi itulah yang kemudian ingin disampaikan.
Jadi Ali akhirnya belajar kepada Nabi bagaimana cara membahagiakan pasangannya dalam konteks keberpasangan atau seksualitas. Jadi manusia itu bukan hanya makhluk sosial, tapi dia juga adalah makhluk seksual. Homoseksualitas. Terakhir nih, saya sepintas pernah baca tentang Asy-Syikalabeni yang itu kan banyak sekali doa-doanya, dan tadi Pak Abu singgung Ali Fatimah. Nama Ali Fatimah sering sekali disebut ya di situ. Sering sekali karena biasanya di manuskrip itu menjadikan pasangan ini sebagai patron. Bahwa manusia yang memiliki pasangan yang memiliki idealitas dan yang disebut tadi dalam konteks Bugis Ataman Rapi. Itu bisa kita pelajari dari kehidupan rumah tangga Ali Fatimah. Itu kata kuncinya ya. Iya. Oke, Sobat Renaissance. Bincang-bincang ini menarik, tapi waktu tidak akan mencukupi untuk kita menyampaikan semuanya. Terima kasih Pak Abu atas ilmunya. Ya, kalau masih penasaran, ya silakan berguru khusus ya. Bahkan dari guru istilahnya orang Bugis. Bawa ketan hitam, ayam kampung, dan telur ayam kampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.